Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Kita percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang kehilangan kasih ini. Dunia semakin egoistik karena manusia cenderung untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini secara sendiri-sendiri tanpa membagi kepada orang lain. Dengan memiliki segala sesuatu atau berkuasa atas sesuatu, maka prinsip mengasihi tidaklah relevan lagi. Karena mengasihi menurut pola dunia adalah perilaku lemah yang menjadi penghalang untuk berkuasa, yang menjadi penghalang untuk bisa mewujudkan sifat yang egoistik. Dengan individualis, dengan egoistik, setiap orang berpotensi untuk mencapai yang namanya kekuasaan. Tetapi orang-orang pilihan Allah dapat mendemonstrasikan kasih, karena kasih bukanlah tanda lemah atau tidak berdaya, melainkan kekuatan ilahi yang memberkati setiap orang. Pada saat ini kita akan memperhatikan tema yang berjudul demonstrasi kasih Allah atau demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah. Demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah diambil dari teks utama Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14, dibagi dalam dua seri khotbah. Saat ini kita akan melihat seri pertama yang terambil dari teks utama Kolose 3 ayat 12. Demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah seri pertama. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Apa sih bukti demonstrasi kasih dari orang-orang pilihan Allah? Yang pertama, mengimplementasikan kemurahan. Paulus menasihati jemaat Kolose bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Ada dua hal penting terkait dengan orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang ini adalah merupakan orang-orang pilihan yang dikuduskan dan juga sekaligus dikasihi oleh Allah, harus menjadi dikasihi semua orang. Yang kedua, orang-orang yang menjadi pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi harus berperilaku sesuai dengan keadaan mereka, supaya tidak kehilangan kekudusan dan juga penghiburan sebagai orang-orang pilihan dan dikasihinya. Barang siapa kudus di hadapan Allah, wajib merendahkan diri dan penuh kasih terhadap semua orang. Rasa iba terhadap orang-orang yang malang, yaitu belas kasihan yang terdalam, harus dimiliki orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sangat beruntung pada belas kasihan harus menunjukkan belas kasihan terhadap semua orang yang layak dikasihi.
Setiap orang yang menjadi umat pilihan Allah menurut Paulus itu hendaklah menjadi orang yang mengimplementasikan, mendemonstrasikan kasih. Nah, itu sebabnya teks yang paralel dalam Lukas 6 ayat 36 juga menyatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Setiap orang pilihan Allah mendapat kehormatan untuk menjadi serupa dengan Allah dalam hal kebaikan dan merupakan kemuliaan yang besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang akan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Kita sebagai orang percaya, karena kita menjadi serupa dengan Allah. Allah itu sangat mulia karena Ia baik hati terhadap semua orang, bahkan yang tidak tahu berterima kasih kepadanya. Allah melimpahkan pemeliharaannya bahkan terhadap orang-orang yang paling jahat sekalipun, yang mungkin setiap hari menyedihkan hati Allah dan memberontak terhadap Allah. Allah tetap mengasihi, mencintai orang tersebut. Itu sebabnya Matius 5 ayat 48 merupakan pernyataan Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Salah satunya adalah memancarkan kesempurnaan dalam bentuk kemurahan hati. Orang-orang yang murah hati seperti Allah, bahkan orang-orang yang menunjukkan sesuatu yang bisa menolong orang lain, maka itu menunjukkan dirinya memiliki sifat yang sempurna dari Allah. Allah akan menerima perbuatan orang tersebut dan dengan senang hati akan diberkati Tuhan. Kedermawanan itu disebut juga sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, sebagaimana dijelaskan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 tadi. Nah, hal ini seharusnya membuat kita terdorong untuk menjadi orang yang bermurah hati terhadap saudara-saudara seiman kita, bahkan juga orang lain, termasuk orang yang menyakiti kita. Ini bukan saja karena Allah berbuat demikian terhadap orang lain, tetapi kita perlu menyadari Allah yang bermurah hati kepada kita itu membuat kita tidak bisa tidak menjadi orang yang bermurah hati juga. Kemurahan kepada teman-teman yang mengasihi itu bisa ditunjukkan dengan sopan santun. Karena tujuan Injil itu bukan hanya untuk melembutkan pikiran manusia, tetapi juga untuk memperindahnya, mempererat persahabatan di antara manusia dan juga mendamaikan manusia itu dengan Allah. Orang yang murah hati berbuat baik untuk dirinya sendiri sebenarnya. Karena Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang bermurah hati ketika dia berbuat baik, dia akan menerima kemurahan hati dari Tuhan melalui sesama. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah dimulai dengan mengimplementasikan kemurahan. Yang kedua, mengimplementasikan kerendahan hati. Allah adalah pribadi ilahi yang rendah hati. Mazmur 113 ayat yang kelima berkata, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Ayat 6, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Nah, teks tersebut melukiskan betapa tinggi dan agungnya Allah. Dia tidak dibandingkan dengan apapun juga, namun ia merendahkan diri untuk mengawasi ciptaannya.
Perjanjian Lama memuji sifat kerendahan hati, dan berkat Tuhan dicurahkan atas orang yang rendah hati. Musa dibenarkan karena kerendahan hatinya. Itu jelas sekali dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa, firman Tuhan berkata, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Belsazar itu ditegur oleh Daniel sebagaimana dinyatakan dalam Daniel 5 ayat 22. Tetapi tuanku Belsazar, anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Mengapa bisa begitu? Karena tidak belajar pada pengalaman Nebukadnezar yang dapat mengajarkan sikap merendahkan hati. Menurut Dua Tawarik, kerendahan hati itu menjadi tolak ukur suksesnya pemerintahan raja. Kebaikan berhubungan erat dengan penderitaan yang seringkali disebabkan oleh manusia, namun bermaksud menghasilkan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 8 berkata, teladan Kristus itu sengaja mengesampingkan hak istimewanya yang merendah. Semestinya ini menjadi teladan yang harus kita ikuti sebagai umatnya. Nah, kerendahan hati itu ditunjukkan dengan menundukkan diri terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, dan menunjukkan sikap yang membumi dengan orang-orang yang rendah hati yang ada di tengah-tengah kita. Bukan hanya sikap hati yang rendah, maksudnya rendah hati, tetapi juga pikiran yang harus rendah. Maksudnya pikiran yang rendah hati, bukan pikiran yang bodoh. Yesus menyatakan dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati itu saudara luar biasa karena dia dibimbing Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati bukan hanya dibimbing Tuhan, tapi juga orang yang rendah hatilah yang bisa melayani Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 19 berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang yang rendah hati itu istimewa banget. Orang yang rendah hati itu mendapatkan upah atau hadiah. Jadi tidak percuma hidup dengan kerendahan hati. Alkitab berkata, hadiah atau upah orang kerendahan hati yang pertama itu mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran atau hadiah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang kedua, hadiah daripada orang yang rendah hati itu makan kenyang atau diberkati secara berkelimpahan. Dalam Mazmur 22 ayat 27 berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang yang rendah hati, upah selanjutnya adalah mewarisi negeri dan bergembira karena sejahtera yang melimpah-limpah. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengingat kembali bahwa demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah dimulai dengan mengimplementasikan kemurahan. Yang kedua, mengimplementasikan kerendahan hati. Maka hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mengimplementasikan kelembutan. Kelembutan terhadap orang-orang yang telah membangkitkan kemarahan kita, dan dengan cara apapun yang telah menyakiti kita, kita tidak boleh terseret dalam sikap yang tidak pantas sekalipun kita dihina atau diabaikan.
tetapi harus mampu bertindak bijaksana untuk membungkam amarah kita sendiri dengan sabar menanggung amarah di dalam hati kita terhadap orang lain dengan cara menunjukkan kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat yang ke-13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat 13 ini menyatakan bahwa melalui cara hidup yang baik, seseorang yang bijak hendaknya menunjukkan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Keangkuhan itu terjadi karena pengetahuan di dalam diri seseorang itu dipenuhi dengan pengetahuan yang salah, keliru, yaitu dosa. Nah, itu sebabnya sikap yang lemah lembut ini harus muncul dalam pengetahuan setiap anak-anak Tuhan. Hikmat sejati itu dapat diketahui dari kelemah lembutan. Jadi pengetahuan kita adalah pengetahuan yang penuh dengan hikmat yang didasarkan pada kelemah lembutan. Kelemah lembutan merupakan suatu contoh yang agung dari hikmat, di mana kita bijaksana mengendalikan amarah kita sendiri, sabar menghadapi amarah orang lain. Seperti halnya hikmat akan terbukti dengan sendirinya dalam kelemah lembutan. Nah, demikian pula kelemah lembutan akan menjadi sahabat yang baik bagi hikmat. Tidak ada hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita kecuali kita menunjukkan kelemah lembutan terhadap orang lain, mampu menguasai amarah yang ada di dalam diri kita. Hikmat ilahi, pengetahuan yang datang dari Allah, membuahkan kelemah lembutan, dan kelemah lembutan itu akan dapat dirasakan oleh orang lain. Umat Allah ini berkati Tuhan, menarik sekali terkait dengan kelemah lembutan ini. Alkitab berkata bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sikap yang lemah lembut itu dapat menuntun, memperbaiki orang yang melakukan kesalahan. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ada power yang luar biasa dari kelemah lembutan. Dengan menjawab lemah lembut, maka kegeraman orang lain menjadi reda. Dengan sikap yang lemah lembut dapat menuntun orang yang melakukan kesalahan itu bisa diperbaiki. Dengan sikap yang lemah lembut dapat menuntut orang itu bertobat hingga hidup dalam kebenaran. 2 Timotius 2:25 berkata, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Bahkan sikap yang lemah lembut ini menjadikan orang bahagia. Kenapa? Kalau kita berkata memiliki bumi. Matius 5:6 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi atau diberkati di bumi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah di bagian pertama ini ditunjukkan dengan 3 hal. Yang pertama, mengimplementasikan kemurahan. Yang kedua, mengimplementasikan kerendahan hati. Yang ketiga, mengimplementasikan kelembutan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel.